Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di hari ini. Sebelum kita belajar pada hari ini, dimohon ketuanya untuk memimpin doa. Mustahil saja. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, Bapak mau tes semangatnya. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, luar biasa. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Bapak mau absen dulu ya. Desma Kumala, Melindra Indiani, Zaki Hasan Malisi, Elisa Tika, Ririn, belum masuk ya? Oke, itu nanti untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang apa? Ya, sistem ekonomi. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini kita awali dengan pengertian sistem ekonomi. Ada yang tahu itu ekonomi itu apa? Ya. Sistem ekonomi adalah sebuah peraturan kerja yang mengatur bagaimana suatu masyarakat mengatur dan mengelola suatu ekonominya. Ya, baik sekali dari Melida. Ya, pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi misalnya dari mana? Dari Dirjen Pak. Bisa sebut saja. Apa masuk? Dan lain kali jangan terlambat lagi ya. Ya. Oke, kali ini kita belajar tentang pengertian sistem ekonomi. Jadi di sini sistem ekonomi merupakan seluruh tata cara yang digunakan dalam mendefinisi perilaku masyarakat mencakup produsen, konsumen, pemerintahan. Baik, di sini dimohon kalian untuk menulis tentang apa saja yang dibutuhkan dalam sehari-hari dalam masyarakat, dalam ekonomi. Kalian tulis, nanti dijelaskan. Di situ. Di situ ada pengertian sistem ekonomi. Tolong kalian tulis ya. Nanti kita jelasin. Bisa. Yuk. Ibu. Ini paling Mana bukunya? Kenapa buku sekolah? ketinggalan. Ya, nanti tulis. Sekarang jangan dulu ya. Nanti nggak ketemunya. Kemarin kita mempelajari tentang apa? Pengertian ekonomi. Ya, kemarin kita belajar tentang pengertian kelangkaan ekonomi dan ciri-ciri ekonomi. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang jenis kelangkaan. Ya. Jenis kelangkaan itu ada kelangkaan sumber daya manusia, ada kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, jadi ada yang tahu kelangkaan sumber daya manusia itu seperti apa? Ya. Kelangkaan sumber daya manusia itu contohnya terjadinya kekurangan tenaga kerja pada sebuah perusahaan. Nah, kekurangan ini dapat berarti kuantitas atau yang menunjukkan jumlah fisik, namun dapat juga kurangnya kualitas seperti kemampuan berpikir atau keterampilan. Itu adalah contoh dari kelangkaan sumber daya manusia. Adapun kelangkaan
dan ciri-ciri ekonomi. Kelangkaan sumber daya ekonomi kebutuhan manusia sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi saat kita meminta sesuatu. Dan ciri-ciri daripada kelangkaan ada sumber daya jarang bisa didapat dan bisa juga tidak mencukupi. Keinginan atau kebutuhan manusia yang tinggi dapat dikatakan kebutuhan manusia tidak terbatas. Nah, jadi di sini ada 3 soal untuk masing-masing kelompok. Bapak minta untuk berdiskusi dalam melaksanakan soal berikut. Jadi di sini ada 3 soal, kalian diskusikan dengan teman satu kelompok kalian. Nanti apabila sudah menemukan jawabannya dibacakan maju ke depan. Gimana? Apakah akan kesulitan? Untuk kelompok 2 tidak bisa. Nah, untuk kelompok yang sudah bisa menjawab, perwakilan untuk bisa maju ke depan membacakan jawabannya. Iya, dibaca juga nggak apa-apa soalnya jawabannya. Apa yang menjadi penyebab dalam kelangkaan garam? Penyebabnya yaitu kelangkaan adalah perubahan populasi yang besar yang berakibat pada meningkatnya kebutuhan garam dan gizi. Oh ya, cukup baik. Untuk kelompok yang lain sudah, silakan untuk maju ke depan membaca jawabannya. Apa konsep kelangkaan dalam ekonomi? Dalam ekonomi mikro, kelangkaan mengacu pada gagasan bahwa sumber daya terbatas. Hal ini berlaku untuk sumber daya fisik seperti tanah, air, dan minyak, serta sumber daya tak berwujud seperti waktu, keterampilan, dan perhatian. Oh ya, untuk kelompok yang lain silakan dibaca hasil dari diskusi. Apa hubungan kelangkaan dengan masalah ekonomi? Ekonomi dan kelangkaan memiliki